Di balik langit yang menjulang, jauh sebelum bumi dihuni manusia, ada rahasia besar yang ditulis oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Rahasia tentang makhluk yang kelak akan menjadi pemimpin di bumi. Makhluk yang akan diberi akal, pilihan, ujian, dan kemuliaan. Makhluk bernama manusia. Saat itu alam semesta telah berjalan teratur. Malaikat beribadah tanpa letih. Jin telah hidup lebih dahulu, sebagian taat, sebagian lain membangkang. Gunung-gunung berdiri, laut bergelora, langit tanpa retakan, semuanya sempurna. Namun semua itu belum lengkap. Bumi belum memiliki sosok yang memikul amanah besar. Dan pada satu waktu yang hanya Allah ketahui, Allah berbicara kepada para malaikat. Dengan suara yang memenuhi langit, Allah berfirman, open quote, "Aku hendak menciptakan khalifah di bumi." Close quote. Para malaikat terdiam, bukan karena menolak, bukan karena membantah. Mereka sekadar ingin memahami. Mereka bertanya, open quote, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu?" Close quote. Dan Allah menjawab dengan kalimat yang menunjukkan keluasan ilmunya. Open quote, "Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Close quote. Kalimat itu menjadi awal takdir panjang umat manusia. Sebuah perjalanan yang akan dimulai dari seorang manusia pertama, Nabi Adam AS. Penciptaan Adam, ketika tanah menjadi kehidupan, perintah Allah turun kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel secara bergantian untuk mengambil tanah dari berbagai penjuru bumi. Namun saat Jibril hendak mengambil tanah itu, bumi memohon, "Wahai Jibril, jangan ambil dariku. Aku takut tanah yang diambil akan dibakar, disiksa, dan diberi beban." Close quote. Jibril pun kembali tanpa mengambil tanah. Demikian pula Mikail dan Israfil, hingga akhirnya malaikat Israel datang. Ketika bumi memohon, Israel berkata, open quote, "Aku hanya menjalankan perintah Allah." Close quote. Ia mengambil tanah itu, merah, hitam, putih, keras lembut, sebagai asal-usul perbedaan rupa manusia. Dan sejak hari itu, Israel dipercaya sebagai malaikat pencabut nyawa, karena ia telah menyentuh tanah asal manusia. Tanah itu dibawa naik ke langit. Allah membentuknya menjadi sosok tubuh manusia. Kosong, tanpa ruh, namun sempurna bentuknya, dibiarkan selama waktu yang panjang, hingga iblis yang saat itu masih berada di antara malaikat, datang melihatnya. Ia memukul tubuh kosong itu. Terdengar suara hampa. Iblis berkata dalam hati, open quote, "Makhluk apakah ini? Jika aku menguasainya, aku akan menang. Jika ia menguasaku, aku akan celaka." Close quote. Dan Allah, yang maha mengetahui isi hati, mengetahui kesombongan yang mulai tumbuh dalam diri iblis. Hingga akhirnya, datanglah waktu yang telah ditetapkan. Allah meniupkan ruh ke dalam jasad itu. Ruh itu mengalir dari kepala, turun ke wajah, ke dada, lalu ke seluruh tubuh. Saat ruh itu masuk ke hidungnya, Adam bersin. Adam mengucapkan kata pertama dalam sejarah manusia. Open quote, "Alhamdulillah." Close quote. Dan Allah menjawab, open quote, "Yarhamukallah." Ruh itu terus mengalir. Ketika mencapai kaki, Adam ingin berdiri cepat, namun ia belum kuat. Itulah sifat manusia. Adam mendapat ilmu, keistimewaan manusia. Allah mengajarkan Adam tentang nama-nama segala sesuatu, benda-benda, makhluk hidup, warna, suara, dan hal-hal yang bahkan malaikat tak mengetahuinya. Allah kemudian memanggil para malaikat dan berfirman, open quote, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda itu jika kalian memang benar." Close quote. Malaikat tunduk dan berkata, open quote, "Kami tidak mengetahui apapun kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami." Close quote. Lalu Allah memerintahkan Adam untuk menyebutkan semuanya. Adam melakukannya tanpa ragu. Pada saat itulah para malaikat menyadari kehormatan Adam. Manusia diberi akal, kemampuan memahami, mengingat, mencipta, dan belajar. Kemampuan yang akan membedakan mereka dari seluruh makhluk lain. Dan Allah berfirman, open quote, "Bukankah aku telah katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi?" Perintah sujud, titik mula permusuhan abadi. Setelah ilmu Adam ditunjukkan, Allah memerintahkan seluruh malaikat. Open quote, "Sujudlah kalian kepada Adam." Close quote. Malaikat sujud sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Namun di antara mereka ada satu yang berdiri, diam, tidak bergerak. Dialah iblis. Allah bertanya, open quote, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan?" Close quote. Iblis menjawab dengan penuh kesombongan. Open quote, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Close quote. Kesombongan itu menghapus seluruh amal iblis yang telah beribadah bertahun-tahun. Allah berfirman, open quote, "Keluarlah dari surga, engkau terkutuk hingga hari pembalasan." Close quote.
Namun sebelum diusir, iblis meminta satu permintaan. Open quote, berilah aku waktu hingga hari mereka dibangkitkan. Aku akan menyesatkan keturunannya dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Close quote. Allah menjawab, open quote, engkau diberi waktu, dan akan aku penuhi neraka denganmu, dan dengan semua yang mengikutimu. Close quote. Sejak itu, permusuhan abadi dimulai. Permusuhan antara iblis dan manusia. Permusuhan yang akan terus berlanjut hingga hari kiamat. Adam di surga, kehidupan tanpa kesedihan. Allah menempatkan Adam di surga, tempat penuh kedamaian. Namun Adam merasa sepi. Allah lalu membuat Adam tertidur. Ketika ia bangun, ada makhluk yang cantik berdiri di dekatnya. Para malaikat bertanya, open quote, siapa dia, wahai Adam? Close quote. Adam menjawab, open quote, Hawa, diciptakan Allah untukku, close quote. Adam dan Hawa hidup damai. Surga memberikan segala yang mereka inginkan. Tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada letih, semuanya sempurna. Namun Allah memberikan satu larangan, open quote, jangan mendekati pohon itu. Close quote. Nama pohon itu tidak penting. Yang penting adalah, itu ujian ketaatan, Liz. Strategi yang sangat halus, iblis tidak berhenti. Ia mengamati, menunggu, mencari celah. Hingga suatu hari ia datang pada Adam dan Hawa. Ia berkata, open quote, Tuhan kalian hanya melarang kalian dari pohon itu agar kalian tidak menjadi malaikat atau tidak hidup kekal. Close quote. Iblis kemudian bersumpah di hadapan mereka. Open quote, aku adalah penasihat yang jujur bagi kalian. Close quote. Adam dan Hawa yang belum mengenal kebohongan percaya. Mereka mendekati pohon itu. Mereka memetik buah itu. Mereka memakannya. Dan dalam sekejap, pakaian surga yang sebelumnya menutupi mereka lenyap. Mereka panik. Mereka menutupi tubuh dengan daun-daunan. Mereka sadar mereka telah melanggar perintah Allah. Penyesalan, air mata, dan taubat pertama di dunia Allah memanggil Adam dan Hawa. Suaranya menggema. Open quote. Bukankah aku telah melarang kalian mendekati pohon itu? Close quote. Adam dan Hawa tidak berkilah. Tidak menyalahkan satu sama lain. Tidak membelah diri. Mereka berkata, open quote, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Close quote. Mereka menangis sesungguhnya. Dan Allah yang Maha Pengampun menerima taubat keduanya. Namun ketetapan sudah ditulis. Open quote. Adam, Hawa, dan keturunannya akan turun ke bumi. Bumi akan menjadi tempat ujian. Dan hanya yang taatlah yang akan kembali ke surga. Turunnya Adam ke bumi dan permulaan peradaban. Suara ambience berubah perlahan. Nuansanya lebih gelap. Angin lembut berhembus. Setelah taubat Adam diterima, pintu surga tertutup, dan dimulailah babak baru dalam sejarah manusia. Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi. Tidak sebagai hukuman, tapi sebagai misi besar. Misi menjadi khalifah, pemimpin di bumi. Misi mengelola bumi dengan ilmu dan akhlak. Misi yang kelak akan diwariskan ke seluruh keturunan mereka. Tapi hari ketika Adam dan Hawa turun adalah hari yang penuh rasa asing, sunyi, dan jauh dari keindahan surga. Adam di India, Hawa di Jeddah. Perpisahan yang sangat panjang. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Adam turun di suatu wilayah yang kini dikenal sebagai India. Hawa turun di wilayah Jeddah, yang dalam bahasa Arab berarti nenek perempuan. Bayangkan dua manusia pertama di bumi, turun di dua tempat berbeda, di dunia yang luas, tanpa alat, tanpa pengetahuan tentang kehidupan bumi, dan tanpa satu sama lain. Adam membuka matanya, melihat langit dunia untuk pertama kali, langit yang berbeda dengan surga. Tidak lagi penuh cahaya lembut, tapi langit biru yang luas, angin yang berhembus, suara laut, aroma tanah. Hawa juga merasakan hal yang sama. Angin bumi pertama kali menyentuh kulitnya. Ia melihat pasir, batu, laut yang luas, dan hatinya dipenuhi kerinduan yang dalam terhadap Adam. Hari-hari pertama itu mungkin menjadi hari paling sunyi dalam sejarah manusia. Tahun-tahun pencarian, pertemuan yang tertulis di Lauhul Mahfuz Adam berjalan dan terus berjalan. Ia menuruni pegunungan, melintasi padang rumput, menyeberangi sungai, mencari arah. Di setiap langkah, ia berdoa, Open ya Rab, temukan aku dengan istriku. Kami lemah tanpa engkau. Close quote. Hawa juga melakukan hal yang sama. Ia berjalan mengikuti lintasan pantai, lalu memasuki lembah, mendaki bukit, tak ada yang lebih ia inginkan selain bertemu Adam. Bertahun-tahun mereka mencari, melewati panas, dingin, gelap, dan hujan, namun tak pernah putus asa. Hingga akhirnya, pada waktu yang Allah tentukan, kedua manusia pertama itu bertemu di sebuah tempat yang hari ini kita kenal sebagai Arafah, yang berarti saling mengenal. Adam dan Hawa menangis.
Menangis haru, menangis rindu yang terjawab. Mereka saling merangkul setelah perpisahan panjang. Dan di bukit itulah sering disebut Jabal Rahmah, awal kehidupan keluarga manusia dimulai. Adam menerima wahyu pertama. Tugas sebagai nabi dimulai di bumi. Allah tidak meninggalkan Adam begitu saja. Allah turunkan wahyu, petunjuk, dan perintah. Adam diberi kemampuan bertani, bercocok tanam, membuat alat, mengenal jenis makanan, dan membedakan yang halal dari yang berbahaya. Allah mengajarkan kepada Adam cara hidup di bumi. Bagaimana mencari makan, bagaimana melindungi diri dari binatang buas, bagaimana membuat api, bagaimana menjaga kesehatan dan kebersihan, bagaimana mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada anak-anaknya. Adam adalah nabi pertama. Tugasnya bukan hanya membangun keluarga, tapi membangun peradaban. Keturunan pertama lahirnya anak-anak Adam. Adam dan Hawa diberi anugerah keturunan. Mereka melahirkan anak dalam kembar dua, seorang laki-laki dan perempuan setiap kelahiran. Dari generasi pertama itu, bumi mulai terisi manusia. Adam mengajarkan kepada mereka ibadah, akhlak, dan ketakwaan. Namun tidak semua anak Adam memiliki ketakwaan yang sama. Dua anak yang paling terkenal dalam sejarah adalah Kabil, Habil. Keduanya kelak menjadi pusat konflik besar pertama dalam sejarah manusia. Tapi sebelum itu terjadi, Adam memberikan aturan. Open quote, setiap pasangan kembar tidak boleh menikah satu sama lain. Laki-laki dari kelahiran pertama menikah dengan perempuan dari kelahiran kedua. Ini adalah syariat pertama umat manusia. Close quote. Kabil tidak menyukai aturan itu, karena saudara kembarnya lebih cantik daripada saudari kembar Habil. Kabil ingin menikah dengan saudara kembarnya sendiri. Namun itu dilarang dalam syariat saat itu. Dan dari sinilah api kecemburuan mulai membara. Permusuhan pertama di bumi, iblis memulai misinya. Iblis mendekati Kabil. Ia berbisik. Open quote. Mengapa ayahmu menentukan aturan itu? Lihatlah, saudara kembarmu jauh lebih cantik. Kamu lebih berhak darinya. Close quote. Bisikan itu tumbuh menjadi api, yang akhirnya menjadi kedengkian. Ketika Adam melihat bibit pertengkaran itu, ia memerintahkan keduanya untuk berkurban kepada Allah. Open quote. Barang siapa kurbannya diterima oleh Allah, dialah yang berhak. Close quote. Habil, yang hatinya bersih, mengambil hewan terbaik dari ternaknya. Ia memilih domba paling gemuk, paling sehat sebagai bukti ketulusan kepada Allah. Kabil, yang hatinya dipenuhi iri, mengambil hasil pertanian yang paling buruk, paling jelek. Lalu keduanya mempersembahkan kurban. Dan Allah menerima kurban Habil, sedangkan kurban Kabil ditolak. Inilah titik ketika dendam Kabil memuncak. Kata-kata berbahaya, aku akan membunuhmu. Dalam amarah, Kabil berkata kepada Habil, open quote, aku akan membunuhmu, close quote. Habil dengan tenang menjawab, open quote, Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Jika engkau mengangkat tangan untuk membunuhku, aku tidak akan mengangkat tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, close quote. Habil bukan takut mati. Ia takut melanggar perintah Allah. Namun kata-kata itu membuat Kabil semakin marah. Dan iblis semakin menghasutnya. Open quote, bunuhlah dia. Jika dia mati, urusan ini selesai. Kabil mulai mengikuti bisikan itu, dan tragedi besar akan segera terjadi. Konflik makin memanas. Adam merasakan ada yang aneh. Adam sebagai ayah dan nabi merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia memanggil keduanya, memberi nasihat, memberi pilihan terbaik. Namun Kabil tidak mau mendengar. Ia mulai jarang berada di sekitar keluarga, menjauhi ayahnya, menghindari nasihat, lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Pertanda buruk semakin nyata. Pada suatu hari, ketika Habil berada jauh di pegunungan, menjaga ternak, Kabil mengikutinya, membawa batu besar di tangan. Dan tragedi pertama dalam sejarah manusia akan segera terjadi. Kisah Nabi Adam S. Dari Adam untuk seluruh umat manusia lembut tempo tenan. Waktu terus berjalan. Generasi berganti. Manusia terus bertambah. Namun satu nama tidak pernah hilang dari sejarah. Adam. Ia bukan sekadar manusia pertama. Ia adalah ayah seluruh umat manusia. Ia adalah nabi pertama. Dan ia adalah manusia yang pertama kali belajar bangkit setelah jatuh. Adam, manusia yang pernah salah tapi tidak menyerah. Adam bukan malaikat. Ia bukan makhluk yang tidak pernah keliru. Ia pernah lupa. Ia pernah tergoda. Ia pernah melanggar larangan. Namun yang membedakan Adam dari iblis adalah cara ia menghadapi kesalahan. Iblis menyalahkan Allah. Adam menyalahkan dirinya sendiri. Iblis membangkang. Adam bersujud dan menangis. Dan disitulah letak kemuliaan manusia.
Pesan Adam untuk kita hari ini. Seandainya Adam bisa berbicara kepada kita hari ini, maka inilah pesan yang akan ia sampaikan. Open ku anak-anakku, jangan putus asa karena dosa. Aku pernah jatuh lebih dalam dari yang kalian bayangkan, tetapi Allah mengangkatku karena taubat. Close quote. Adam yang kita tahu, Allah tidak mencari manusia yang sempurna, tetapi hamba yang mau kembali. Bumi adalah ujian, bukan tujuan. Adam diturunkan ke bumi bukan untuk dihukum, tetap untuk dididik. Bumi bukan akhir perjalanan. Ia hanyalah jalan. Disinilah manusia diuji dengan harta, kekuasaan, nafsu, iri, cinta, kehilangan. Semua yang Adam alami akan kita alami juga. Dan seperti Adam, kita selalu punya jalan kembali. Permusuhan abadi, manusia versus iblis. Iblis tidak pernah berhenti. Ia gagal menyesatkan Adam selamanya. Lalu ia mengincar keturunannya. Namun Allah sudah memberi peringatan, open quote, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, close quote. Adam mengajarkan satu kunci keselamatan, ilmu ketaatan taubat. Selama manusia berpegang pada itu, iblis tidak akan pernah menang. Warisan terbesar Nabi Adam. Adam tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kerajaan. Ia meninggalkan tauhid, syalat, doa, taubat, peringatan agar tidak sombong. Warisan yang masih hidup di setiap sujud, di setiap doa, di setiap air mata penyesalan. Dari Adam hingga Nabi terakhir. Dari Adam lahirlah para nabi. Dari para nabi lahirlah risalah. Dan risalah itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua nabi membawa pesan yang sama. Open quote, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, close quote. Adam membuka jalan. Muhammad SAW menyempurnakannya. Penutup besar, kembali ke surga narator. Adam pernah tinggal di surga, lalu keluar darinya karena kesalahan. Namun Allah berjanji, barang siapa mengikuti petunjuknya, maka ia akan kembali ke surga. Dan itulah harapan kita. Harapan seluruh anak Adam. Bisa dibacakan pelan, penuh penghayatan. Open quote, ya Allah, ampuni dosa kami sebagaimana Engkau mengampuni Adam. Terimalah taubat kami sebagaimana Engkau menerima taubatnya. Dan kembalikanlah kami ke surga sebagai anak-anak Adam yang Engkau ridai. Close quote. Setelah darah pertama tertumpah di bumi, setelah seorang anak menguburkan saudaranya sendiri, dunia tidak lagi sama. Adam masih hidup, namun hatinya telah berubah. Lebih bijak, lebih hati-hati, dan lebih sering menengadah ke langit. Karena kini Adam tahu bahwa manusia bukan hanya diuji dengan lapar dan haus, tetapi dengan iri, dengki, dan hawa nafsu. Adam menghadapi kehidupan setelah kehilangan hari-hari setelah wafatnya Habil terasa sunyi. Adam sering duduk di tempat Habil biasa beribadah. Ia memandang kosong ke arah langit sore. Hawa tidak lagi banyak berbicara. Air mata sering jatuh tanpa suara. Narot, duka itu tidak pernah benar-benar hilang. Tetapi seorang nabi tidak boleh berhenti melangkah. Adam menguatkan dirinya. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Kabil menghilang. Jalan manusia yang memilih kesesatan. Kabil pergi jauh. Ia meninggalkan keluarga, meninggalkan nasihat ayahnya, dan membangun kehidupan sendiri. Riwayat menyebutkan, Kabil hidup dalam ketakutan, selalu merasa dibayangi dosa yang ia perbuat. Ia mengajarkan keburukan kepada keturunannya. Pertama kali manusia mengenal pembunuhan, kedengkian, kesombongan, penentangan terhadap perintah Allah. Setiap dosa pembunuhan setelah itu mengalir pahalanya kepada Habil, karena dialah yang pertama membuka pintunya. Namun Adam tidak pernah berhenti mendoakan anaknya. Setiap malam ia berdoa. Open quote, ya Rab, jika engkau tidak memberi hidayah kepadanya, maka lindungilah keturunannya dari kejahatan yang lebih besar. Close quote. Keturunan Adam, cahaya masih terjaga. Allah mengganti kesedihan Adam dengan kelahiran anak lain, Shits AS. Shits bukan hanya anak, tetapi penghibur hati Adam. Ia lembut, taat, dan mencintai ibadah. Wajahnya mengingatkan Adam pada Habil. Adam mengajarkan Shits tauhid, syalat, adab, cara memimpin manusia. Shits tumbuh menjadi pemuda yang bijaksana. Narator dari Shits, cahaya kenabian diteruskan. Dan darinya, garis keturunan para nabi dijaga. Adam mengajarkan peradaban. Di usia tuanya, Adam menjadi pusat kehidupan manusia. Ia mengajarkan bercocok tanam, memelihara ternak, membangun tempat tinggal, membagi waktu antara ibadah dan bekerja, menyelesaikan perselisihan dengan adil. Adam bukan hanya nabi, tetapi pemimpin peradaban pertama. Ia duduk di tengah-tengah manusia, mendengarkan masalah mereka, dan memberi keputusan dengan hikmah. Wahyu-wahyu terakhir untuk Adam, Allah menurunkan suhuf lembaran wahyu kepada Adam. Di dalamnya terdapat perintah menyembah Allah saja, larangan mengikuti iblis,
Perintah menjaga keluarga, keadilan antar manusia, peringatan tentang hari kebangkitan Adam membaca dan mengajarkannya kepada umatnya. Narator, inilah kitab pertama yang turun kepada manusia. Cahaya pertama sebelum Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dialog terakhir, Adam dan Hawa. Suatu malam, Adam memandang Hawa yang tertidur. Ia berbicara pelan. Wahai Hawa, perjalanan kita panjang, dari surga ke bumi, dari kesalahan ke ampunan. Hawa membuka mata. Aku tidak menyesal, wahai Adam, karena dari kita manusia belajar kembali kepada Allah. Adam tersenyum lemah. Saat ajal mendekat, ketika usia Adam mendekati 1000 tahun, tubuhnya melemah. Ia memanggil anak-anaknya, cucu-cucunya. Adam berwasiat, open quote, wahai keturunanku, jangan tinggalkan syalatmu, jangan menyekutukan Allah, jangan ikuti jalan iblis, dan jika datang seorang nabi setelahku, ikutilah dia. Close quote. Ia menunjuk Sheets. Open quote. Engkaulah setelahku. Sheets menangis dan mencium tangan ayahnya. Wafatnya manusia pertama. Malaikat turun dengan lembut. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan ketenangan. Ruh Adam dicabut dalam keadaan beriman. Para malaikat mengajarkan manusia cara memandikan jenazah, cara mengkafani, cara menguburkan Adam menjadi manusia pertama yang dikuburkan di bumi. Hawa menangis, namun ia tahu Adam telah kembali ke tempat asalnya. Penutup, bagian 4, warisan abadi Nabi Adam. Wahai manusia, kita semua adalah anak Adam. Kita mewarisi kesalahannya, tetapi juga mewarisi taubatnya. Jika Adam bisa kembali kepada Allah setelah jatuh, maka kita pun bisa. Dari Adam untuk seluruh umat manusia lembut tempo tenan. Waktu terus berjalan. Generasi berganti. Manusia terus bertambah. Namun satu nama tidak pernah hilang dari sejarah. Adam. Ia bukan sekadar manusia pertama. Ia adalah ayah seluruh umat manusia. Ia adalah nabi pertama. Dan ia adalah manusia yang pertama kali belajar bangkit setelah jatuh. Adam, manusia yang pernah salah tapi tidak menyerah. Adam bukan malaikat. Ia bukan makhluk yang tidak pernah keliru. Ia pernah lupa. Ia pernah tergoda. Ia pernah melanggar larangan. Namun yang membedakan Adam dari iblis adalah cara ia menghadapi kesalahan. Iblis menyalahkan Allah. Adam menyalahkan dirinya sendiri. Iblis membangkang. Adam bersujud dan menangis. Dan disitulah letak kemuliaan manusia. Pesan Adam untuk kita hari ini. Seandainya Adam bisa berbicara kepada kita hari ini, maka inilah pesan yang akan ia sampaikan. Open kuah anak-anakku, jangan putus asa karena dosa. Aku pernah jatuh lebih dalam dari yang kalian bayangkan, tetapi Allah mengangkatku karena taubat. Close quote. Adam yang kita tahu, Allah tidak mencari manusia yang sempurna, tetapi hamba yang mau kembali. Bumi adalah ujian, bukan tujuan. Adam diturunkan ke bumi bukan untuk dihukum, tetap untuk dididik. Bumi bukan akhir perjalanan. Ia hanyalah jalan. Disinilah manusia diuji dengan harta, kekuasaan, nafsu, iri, cinta, kehilangan. Semua yang Adam alami akan kita alami juga. Dan seperti Adam, kita selalu punya jalan kembali. Permusuhan abadi, manusia versus iblis. Iblis tidak pernah berhenti. Ia gagal menyesatkan Adam selamanya. Lalu ia mengincar keturunannya. Namun Allah sudah memberi peringatan. Open quote. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Close quote. Adam mengajarkan satu kunci keselamatan. Ilmu ketaatan taubat. Selama manusia berpegang pada itu, iblis tidak akan pernah menang. Warisan terbesar Nabi Adam. Adam tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan kerajaan. Ia meninggalkan tauhid, syalat, doa, taubat, peringatan agar tidak sombong. Warisan yang masih hidup di setiap sujud, di setiap doa, di setiap air mata penyesalan. Dari Adam hingga Nabi terakhir. Dari Adam lahirlah para nabi. Dari para nabi lahirlah risalah. Dan risalah itu disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua nabi membawa pesan yang sama. Open quote, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, close quote. Adam membuka jalan. Muhammad SAW menyempurnakannya. Penutup besar, kembali ke surga narator. Adam pernah tinggal di surga, lalu keluar darinya karena kesalahan. Namun Allah berjanji, barang siapa mengikuti petunjuknya, maka ia akan kembali ke surga. Dan itulah harapan kita. Harapan seluruh anak Adam. Bisa dibacakan pelan, penuh penghayatan. Open quote, ya Allah, ampuni dosa kami sebagaimana Engkau mengampuni Adam. Terimalah taubat kami sebagaimana Engkau menerima taubatnya. Dan kembalikanlah kami ke surga sebagai anak-anak Adam yang Engkau ridai. Close quote.